Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardianto, mahasiswa S1, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membuat video mengenai model dan metode pelatihan untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pelatihan. Yang pertama di sini pengertian dari pelatihan. Pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Model-model training yang berdasar pada kebutuhan pelatihan atau training need atau assessment. Yang pertama ada model induktif. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau felt needs atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan langsung oleh peserta pelatihan. Yang kedua ada model deduktif. Model ini dilakukan secara deduktif yang maksudnya adalah identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara umum dengan sasaran yang luas. Apabila akan menetapkan kebutuhan pelatihan untuk peserta pelatihan yang memiliki karakteristik yang sama, maka pelaksanaan identifikasinya dilakukan pengajuan pertimbangan kepada semua peserta pelatihan atau dalam tanda kurung sasarannya. Hasil identifikasi diduga dibutuhkan untuk keseluruhan peserta pelatihan yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Terus yang ketiga ada model klasik. Model klasik ini ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau program belajar dengan kebutuhan belajar yang dirasakan peserta pelatihan. Berbeda dengan model yang pertama, pada model pelatihan pelatih ini atau tutor telah memiliki pedoman yang berupa kurikulum. Di sini ada metode dari pelatihan. Metode pelatihan merupakan cara yang ditentukan untuk menjalankan program pelatihan yang diadakan pihak terkait. Menurut Charrington, dikatakan bahwa metode dalam pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the job training. On the job training adalah suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja, dan sikap karyawan. Dengan kata lain, on the job training adalah pelatihan dengan cara pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya di bawah bimbingan dan pengawasan dari pegawai yang telah berpengalaman atau seorang supervisor. Lalu off the job training. Off the job training atau pelatihan di luar kerja adalah pelatihan yang berlangsung pada waktu karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin atau biasanya. Jadi off the job training ini dilakukan saat tidak masuk jam kerja. Ini metode on the job sama metode off the job memiliki ciri-ciri yang beda. Yang on the job yang pertama ada pelatihan instruksi kerja. Ini karyawan langsung belajar menjalankan pekerjaannya saat ini. Yang menjadi instruktur biasanya kayak pelatih khusus atau atasan atau supervisor atau juga rekan kerja yang sudah berpengalaman. Terus ada rotasi jabatan. Karyawan berpindah-pindah dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Ini penting untuk membuat karyawan ahli dalam berbagai pekerjaan sehingga bisa cepat menggantikan karyawan lain yang cuti, absen, diberhentikan atau mengundurkan diri. Terus ada lagi magang dan coaching. Dengan magang, karyawan belajar pada karyawan lain yang lebih berpengalaman. Meskipun bisa juga dikombinasikan dengan pelatihan di kelas di luar jam kerja. Coaching ini mirip
dengan magang, karena seorang coach atau pembimbing berusaha memberi contoh untuk ditiru karyawan yang sedang dilatih atau trainer. Terus yang metode off the job training, ini ada ceramah dan presentasi video. Jadi ceramah dan metode off the job lainnya lebih mengandalkan komunikasi dibandingkan yang lain. Contoh misalnya ada ceramah adalah cara yang populer dan bisa mengatur bahan belajar untuk disampaikan dengan baik. Terus ada festival training. Festival training adalah pelatihan yang menggunakan tiruan dari situasi kerja yang sesungguhnya, misal menggunakan tiruan bank, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Terus ada role playing dan behavior modeling. Dalam role playing ini bermain peran, para karyawan mencoba memainkan peran tertentu yang ada dalam situasi yang kerja nyata. Misal, ada karyawan yang memainkan peran manajer yang sedang memberi saran kepada bawahannya. Terus juga ada karyawan yang memerankan bawahan tersebut, terus seperti itu. Terus yang behavior modeling, para karyawan berusaha meniru perilaku kerja tertentu sampai mereka benar-benar menguasai. Terus ada lagi yang namanya studi kasus. Dengan studi kasus, para karyawan mempelajari situasi nyata atau rekaan yang bisa terjadi dalam pekerjaan mereka. Di sini mereka bisa meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Terus ada lagi simulasi. Simulasi biasanya menggunakan mesin canggih yang bisa memunculkan situasi kerja yang nyata. Mesin itu disebut simulator. Misal saja ada simulator pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan lain-lain sebagainya. Terus ada lagi belajar mandiri dan pembelajaran terprogram. Para karyawan bisa mempelajari sendiri pekerjaannya dengan bantuan bahan-bahan instruksional yang dirancang sedemikian rupa. Cara ini sangat berguna jika posisi karyawan tersebar secara geografis sehingga sulit mengumpulkan mereka pada satu lokasi. Dengan perkembangan komputer, cara ini lebih mudah karena para karyawan bisa lebih cepat memperoleh umpan balik dan panduan melalui program komputer yang dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan materi yang bisa dipelajari sendiri oleh para karyawan. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Tunggu video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.